Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang semuanya di channel YouTube Kak Elma. Perkenalkan, nama kakak Elma Mufida, NIM 22101251200010 dari kelas 1A. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai mata pelajaran tematik kelas 2 dengan tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Yuk, langsung saja kita bersama-sama belajar. Bermain di lingkunganku. Pada hari Minggu, Benny dan Tiur bermain perahu kertas. Benny belajar membuat perahu kertas. Benny sangat senang sekali. Benny berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Benny dan teman-temannya. Pada saat liburan, Benny dan teman-temannya mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Benny dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Benny dan Kak Tiur? Kedua, pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Nah, adik-adik, dari gambar yang terlihat dapat diketahui bahwa Kak Benny dan Kak Tiur sedang bermain perahu kertas. Kedua, pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Tergantung ya adik-adik, ada yang pernah dan ada yang belum pernah. Kalau kakak sih udah pernah ya. Benny dan Tiur asyik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nyanyikanlah lagu berikut bersama temanmu. Nah, adik-adik, inilah tadi lagu yang dinyanyikan oleh Benny dan Kak Tiur. Judulnya adalah Berdayung, ciptaan dari A.T. Mahmud. Kurang lebih seperti ini ya nadanya. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, tahu nggak adik-adik, suara-suara yang kalian dengar tadi atau bunyi-bunyi yang kalian dengar tadi disebut dengan nada. Nah, bunyi-bunyi itu dikatakan nada apabila dia beraturan. Nada itu ada dua adik-adik, ada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada itu dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Apabila nada tersebut dua ketuk, artinya panjang dan biasanya di belakangnya ada tanda titik. Kemudian kalau nadanya satu ketuk, artinya pendek dan biasanya tidak memiliki titik di belakangnya. Diskusikanlah kegiatan berikut bersama temanmu. Beri tanda lingkaran untuk nada dua ketuk dan beri tanda setengah lingkaran untuk nada satu ketuk. Nah, adik-adik, seperti yang telah kakak jelaskan, nada dua ketuk adalah nada yang ada tanda titik di belakangnya. Kalau diperhatikan, nada yang pertama, yang tiga ini ada titikan di belakangnya. Kemudian nada yang tulisannya kedua ini ya, nada dua ini, itu ada titikan di belakangnya. Dan ini juga, artinya nada-nada ini termasuk ke dalam nada yang panjang adik-adik. Kasih lingkaran di bawahnya. Kemudian beri tanda setengah lingkaran untuk nada satu ketuk. Nah, kalau diperhatikan, ini nggak ada titiknya kan? No, ini titiknya nggak ada, tiga nggak ada, dua nggak ada, satu nggak ada, dua nggak ada. Nah, kalau seperti ini artinya mereka termasuk ke dalam nada yang pendek. Berikan setengah lingkaran. Paham ya? Ayo membaca. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana.
satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air, atau bisa juga ember ya. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, tadi kan adik-adik udah denger nih cerita tentang Benny yang bermain perahu kertas. Yuk kita coba latihan dulu. Nah, pertanyaannya, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Nah, tadi kalau adik-adik lihat di sini ada gambarnya ya. Ada kertas, ada air, ada ember atau baskom ini ya, baskom. Nah, jadi adik-adik jawabannya adalah kertas, ember, dan air. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Nah, tadi kan udah diceritain nih, kalau pengen bermain perahu kertas tadi, kalau udah selesai dibikin, kalian bisa apungkan di dalam ember yang berisi air nih ya. Selain itu, juga bisa di genangan air saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Ayo amati benda-benda di sekitarmu. Adik-adik, di sekitar kita itu banyak sekali benda-benda. Dan setiap benda-benda itu memiliki sifat, bentuk, warna, dan lain sebagainya itu yang berbeda-beda adik-adik. Tidak semuanya sama. Nah, benda-benda itu kan ada macam-macam nih adik-adik. Nah, kalau benda itu dilihat dari sifat-sifatnya, ternyata juga berbeda-beda loh. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang basah, dan lain-lain sebagainya. Nah, contoh benda yang kasar, misalnya batu dan pasir. Benda yang basah air, benda yang halus misalnya kapas dan bulu. Bentuk benda juga beragam, ada yang tetap dan ada yang berubah. Benda yang tetap artinya benda tersebut akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Contohnya di sini misalnya ada tas, ada buku, ada pensil, ada alat bersih-bersih, ada juga alat-alat dapur dan banyak lagi di sekitar kita. Kemudian kalau benda yang berubah itu artinya bentuknya itu bisa berubah adik-adik, berubah menyerupai tempat atau wadahnya. Nah, contohnya ini, seperti air yang kita masukkan ke dalam gelas, yang awalnya bentuknya seperti ini, dia berubah mengikuti tempat atau wadah dia berada. Ayo membaca. Nah, bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain itu tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumah juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu nggak? Nah, misalnya nih ada aturan di rumah Benny. Nah, aturan di rumah Benny yang pertama, bangun pagi pukul 5. Setelah bangun merapikan tempat tidur, selalu minta izin bila bepergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Pukul 7 malam belajar dengan rajin. Pukul 9 tidur. Nah, adik-adik kan tadi udah tahu nih apa aja peraturan yang ada di rumah Benny. Coba deh adik-adik latihan dulu nih. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Menonton sampai larut malam. Perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Nah, menurut peraturan Benny, kalau tidur terlalu malam itu tidak boleh dilakukan ya adik-adik. Nah, jadi jawabannya tidak boleh dilakukan. Membantu ayah dan ibu, itu termasuk sesuatu yang perlu dilakukan. Mengerjakan PR, tentu ya ini perlu dilakukan. Bermain dengan curang, wah ini gak bisa ini adik-adik. Ini jelas tidak boleh dilakukan ya. Kemudian, meminta izin kepada orang tua bila bepergian. Tentu ini perlu untuk dilakukan. Nah, tadi kan adik-adik udah belajar mengenai sifat benda. Sekarang kita masuk kepada wujud-wujud benda. Secara umum, wujud benda itu ada 3 ya adik-adik. Ada benda yang padat, ada yang cair, dan ada yang berbentuk gas. Nah, benda yang padat. Benda yang padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Misalnya seperti, yang terlihat ini ada kursi, ada juga misalnya meja, dan lain sebagainya.
Kemudian kalau benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Misalnya tadi air. Kemudian benda yang berwujud gas. Benda yang berwujud gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Nah, kita masuk kepada contohnya ya. Contoh benda yang padat. Nah, di sini terlihat ada buku, ada televisi, ada kursi, ada sofa, ada pensil warna, ada juga pot bunga, dan banyak lagi ya adik-adik. Berikutnya benda yang cair. Nah, contohnya misalnya seperti madu, seperti kecap, saus, minyak, sirup, dan juga sampo, dan masih banyak lagi ya. Dan yang terakhir, contoh benda yang berwujud gas. Nah, misalnya seperti uap ketika kita memasak air, kemudian asap knalpot motor, gas LPG, ada juga yang tahu kan asap-asap pabrik itu termasuk loh adik-adik, dan juga gas yang dimasukkan ke dalam balon. Dan masih banyak lagi lah adik-adik contoh-contoh benda-benda itu, contoh-contoh benda berwujud padat, berwujud cair, dan gas di sekitar kita. Oke, selanjutnya ayo membaca. Perhatikan ya adik-adik, Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Pertanyaannya, jika digabungkan, berapa jumlah semua perahu kertas tersebut? Nah, untuk menjawab soal-soal tersebut, adik-adik perlu untuk mengurutkannya terlebih dahulu. Nah, tadi kan perahu B ini ada berapa? Ada 2. Tulis dulu 2. Perahu tiur ada 2. Perahu ayah ada 2. Nah, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Bentuk penjumlahan ternyata bisa dituliskan dalam bentuk perkalian adik-adik, yaitu 3 dikali 2. Loh, di mana dapat 3, di mana dapat 2? Nah, 3 ini adalah jumlah kotak. Tadi kan udah dibedakan, kagak dipisah. Kalau dihitung, jumlah kotaknya ada 1, 2, 3. Dan artinya jumlahnya ada 3 adik-adik. Kemudian 2-nya dapat dari mana? 2 itu adalah isi masing-masing kotak. Nah, kalau dihitung, isi setiap kotak itu masing-masing ada 2. Jadi 3 dikalikan 2 sama dengan 6 adik-adik hasilnya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau penjumlahan berulang itu bisa diubah menjadi bentuk perkalian? Coba deh perhatikan contoh berikut ini. Ada bilangan 5 ditambah 5. 5 ditambah 5 kalau dalam bentuk perkaliannya menjadi 5 dikali 2. 5 itu dapat dari mana? 5 itu adalah angka 5 itu sendiri yang tadi dijumlahkan. Kemudian kalau 2 itu dapat dari mana? 2 ini adalah jumlah dari 5 yang dijumlahkan. Itu ada berapa di sini ada? Ada 1, ada 2. Jadi jumlahnya ada 2. 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Nah, adik-adik, begitu pula sebaliknya. Perkalian juga bisa diubah ke dalam bentuk penjumlahan berulang. Coba deh adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Nah, bentuk penjumlahannya 5 dikali 2 kalau dalam bentuk penjumlahannya adalah 5 ditambah 5. 5-nya, kemudian 2-nya tadi adalah jumlah 5-nya yang dijumlahkan. Ada 1, ada 2. 5 dikali 2, 10. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, adik-adik, di dalam perkalian itu ada yang unik loh, yaitu perkalian dengan angka 0 dan perkalian dengan angka 1. Yang pertama yaitu dengan angka 0. Angka berapapun jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi adik-adik, berapapun angkanya, mau itu 100, mau itu 1000, kalau dia sudah dikalikan dengan 0 ini, maka hasilnya tetap 0. Misalnya di sini ada 5 dikali 0, maka hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah
perkalian dengan angka 1. Jadi, perkalian angka apa berapapun, jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Sama ya, meski dikali 100, meski dikali 1000, kalau ya dikalikan dengan 1, dia tetap hasil itu sendiri. Misalnya, 5 dikalikan 1, hasilnya adalah 5. Nah adik-adik, itulah tadi penyampaian materi dari kakak. Selesai sudah ya semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.